وأشهد أن محمدا عبده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وسفيئنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الساجدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati keluarga besar yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Singkatnya, seluruh hadirin, orang-orang tua dan keluarga besar yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang digolong dan didekatkan kepada hamba-hamba Allah yang menjadi kekasihnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, yang pernah hadir menginjakkan kakinya di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kita berharap akan mendapatkan syafaatnya. Dialah Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak mama semua, orang-orang tuaku, puji dan syukur marilah lewat kesempatan yang pertama saya mengajak diri ini dan kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita hingga saat hari ini, saat malam hari ini. Nikmat yang begitu banyak dan besar yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang banyak yang Allah berikan itu tidak banyak yang Dia minta, cukuplah kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah
yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibimbing oleh Allah untuk terus bersyukur kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah istiqomahkan hati ini dalam setiap langkah kaki kita menjalani kehidupan dunia yang sama kita ketahui banyak ujian dan cobaan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan istiqomahkan kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, para pengunjung malam takziah yang kedua yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian atau peristiwa kematian itu sendiri. Sebab menyampaikan hikmah atau ceramah paling-paling mungkin sekitar 10 ataupun 9% yang bisa kita fahami. Tetapi ketika kita menyaksikan langsung kematian itu sendiri, maka itu akan sangat berpengaruh besar. Diri ini akan merenung. Diri ini akan bermuhasabah. Bahwa sungguh apa yang dialami orang tua kita, ataupun tetangga kita, atau saudara-saudari kita, hal itu juga akan kita alami dan kita rasakan. Hanya waktunya saja yang belum sampai kepada kita semua. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, para pemudi, para pemuda, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berada pada malam yang kedua, malam takziah atas berpulangnya orang tua kita tercinta, ibunda kita tercinta, saudari kita tercinta, Ibu Salehah Dalam almarhumah. Kita semua sebagai keluarga tentu merasa kehilangan. Namun di balik kejadian itu memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah ibunda tercinta Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah terangkan kuburnya. Allah luaskan kuburnya. Dan Allah jadikan kuburnya salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah yang kami hormati dan kami muliakan. Ibunda kita ini kurang lebih menghembuskan nafas yang terakhir pada usia kurang lebih 74 tahun. 74 tahun hidup di atas dunia. Kemudian meninggalkan dunia ini. Dan akan menjalani kehidupan dia di alam akhirat nanti. Itu lamanya sungguh luar biasa. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam meninggal, sampai dengan saat malam hari ini, dunia belum kiamat. Dan masih ada alam kubur. Itu artinya, hidup yang singkat di atas dunia ini akan sangat berpengaruh bagi diri ini. Kita semua ketika menjalani atau memasuki
alam kehidupan selanjutnya yang namanya alam kubur dan alam akhirat itu. Hidup di atas dunia 74 tahun bagi seorang ibunda tercinta akan sangat berpengaruh dengan kehidupan selanjutnya dia. Maka Nabi Allah mengajarkan kepada kita semua, hidup di atas dunia ini jadilah orang-orang al-qayyis, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Hidup di atas dunia jadilah orang-orang yang cerdas. Kenapa begitu? Karena hidupnya begitu singkat, tetapi akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya. Ketika meninggal, ketika wafat, ataupun meninggal, itu artinya kita meninggalkan dunia ini. Kehidupan di atas dunia kita tinggalkan. Akan kita masuki kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan alam kubur, dan selanjutnya masuk ke kehidupan akhirat itu. Sebelum masuk di akhirat, kita akan masuk ke dalam kubur. Awal manzilu akhir al-kubur. Sebelum sampai ke negeri akhirat, rumah pertama kita adalah kubur. Wahai orang-orang tuaku, wahai diriku, apa yang telah kita siapkan untuk masuk ke dalam rumah yang namanya kubur itu? Ketika kita hidup di atas dunia, kita akan berusaha sekuat tenaga, pergi mencari nafkah pagi, pulang malam hari. Bahkan kebanyakan di antara kita lupa bahwa hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita tertipu hanya karena ingin menjadi sukses di dunia. Kita lupa bahwa hidup akan selanjutnya di alam akhirat. Akhirnya kita tinggalkan segala yang paling penting, yaitu amal yang soleh. Wahai orang-orang tuaku, para remaja dan remaja, sebagai anak yang dititipkan atau ditinggalkan orang tua ibunda kita dan ayahanda yang telah meninggalkan kita, mereka sangat berharap setiap titipan dan kiriman oleh-oleh yang mereka butuhkan di alam kubur itu, apakah kita sudah tahu atau belum? Apakah kita sudah tahu dan kita kerjakan atau tidak? Maka itu kembali kepada saudara-saudaraku dan diriku kita semua. Lebih khusus kepada saudara-saudaraku. Ada Guru Ambo, ada Bapak Mat Angin, dan seluruh saudari-saudarinya. Ada Bapak Isda. Saya mengajak kepada kita semua. Mari kita renungi. Mari kita renungi. Hidup hanya sementara. Di atas dunia, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tenggelam dengan kehidupan dunia yang mewah dan menyenangkan hanya fata morgana. Kehidupan selanjutnya yang kekal abadi dan pasti kita akan sampai. Jangan sampai kita lupakan itu. Kubur adalah rumah pertama yang akan kita sampai. Kubur yang kemarin kita sampai tadi malam. Kita titip, kita baringkan ibunda tercinta. 3 orang masuk. Angkat dengan penuh hati-hati. Kita masukkan ibunda kita. Kita baringkan ibunda tercinta dengan mengucapkan doa. Bismillahi ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga cintanya kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Rasulullah akan berbalis
berbalas dengan manis kepada diri ini. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita. Ketahuilah bahwa Rasul mencintai kita. Maka jangan sia-siakan cinta mereka kepada kita. Kita abaikan kehidupan ini. Kita isi dunia ini dengan bermaksiat kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang tuaku, seluruh sahabat-sahabatku, wahai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kematian akan pasti datang kepada kita. Maka izinkanlah saya menitipkan beberapa pesan kepada anak-anak dari ibunda almarhumah Ibu Salehah. Yang pertama, dalam beraktivitas di atas dunia, usahakan sholat 5 waktu ditegakkan. Walaupun berat, usahakan untuk dikerjakan. Apapun kesibukan kita mencari nafkah, sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, terkhusus saudaraku Guru Ambo, saudaraku Apemat, saudaraku Isda, dan saudari-saudari, sholat dijaga. Itu pesan dan merupakan cinta Allah, cinta Rasulullah kepada kita yang dia tinggalkan. Begitu hendak dia mau meninggal, Rasul pesan, as-salah, as-salah, as-salah. Sholatlah, jagalah sholat, tegakkanlah sholat. Wahai orang-orang tuaku, yang berikut, orang tua telah bersusah payah, sekarang dia menanti. Dalam beraktivitas mencari hidup, jangan lupakan dia. Kalau ada rezeki, infakkanlah atas nama orang tua. Sedekahkanlah atas nama ibunda dan ayahanda tercinta. Jaga sholat, baca Quran, doa, kemudian sedekah. Beberapa amalan ringan itu dijaga. Dan dalam hidup di atas dunia, kita mengambil pelajaran paling kecil yang pernah itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Istiqomah menjaga, apa itu? Istiqomah menjaga wudu. Istiqomah menjaga wudu, istiqomah sholat, dan istiqomah insya Allah bersedekah walaupun 1.000 rupiah. Guru-guru mengajarkan kepada kita semua, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, istiqomah menjaga sedekah. Sedekah itu luar biasa. Maka sebagai anak, saya khusus pesan untuk saya punya saudara Guru Ambo, Mat Angin, Isda. Kalau ada rezeki, jangan lupakan ibunda dan ayahanda tercinta. Bila perlu setiap hari keluarkan 1.000. Kalau tidak bisa kasih langsung, malu. Maka titipkan di dalam kotak tertentu yang disimpan di rumah. 1 bulan kemudian keluarkan itu, pergi kasih ke siapa yang mau dikasih, silakan. Mau kasih ke masjid, silakan. Istiqomah menjaga sedekah walaupun 1.000 rupiah. Itu dahsyat luar biasa. Kubur begitu sempit, harus kita punya amalan istiqomah untuk menjaga kubur agar kubur itu Allah terangkan. Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami muliakan, di dalam kitab yang ditulis Al-Imam Ghazali, yang saya biasa sering dalam Tazkiratul Maut saya sampaikan, kitab yang ditulis oleh As-Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang sering kita dengar, Al-Imam Ghazali. Beliau menulis dalam salah satu kitab yang diberi judul kitab Ayyuhal Walad, kitab
wahai anakku. Kitab tersebut ditulis oleh Al-Imam Ghazali atas permintaan seorang murid tersayang beliau. Sang murid bertanya kepada guru, wahai tuan guru, saya sudah membaca beberapa kitab karanganmu. Yang engkau tulis salah satunya di antara itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Dan beberapa kitab yang engkau tulis. Tapi saya ingin agar engkau memberikan aku nasihat. Maka sang guru kemudian menyatakan begini, wahai anakku, di antara pesan-pesan yang akan saya sampaikan bukanlah pesan yang baru, tetapi pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hanya mengulang kembali. Di antara pesan-pesan tersebut yang pertama, di antara Allah sudah tidak mengindahkan seorang hamba. Tanda yang pertama adalah Allah membuat seseorang itu sibuk dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya di kehidupan dia di alam akhir. Tanda yang kedua, seseorang yang usianya sudah melewati 40 tahun, tetapi kebaikan dia belum mampu mengalahkan keburukan dia, maka kata Imam Ghazali, bersiap-siaplah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, wahai anakku, menyampaikan nasihat itu mudah. Tetapi mengikuti nasihat tersebut itulah yang sangat berat. Karena orang-orang yang hatinya terlanjur mencintai segala sesuatu yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia sudah merasa nikmat untuk mencintai hal itu, maka dia akan membenci kita. Mama semua yang kami hormati dan kami muliakan, marilah kita mencoba untuk mencintai apa-apa yang pernah dipesankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul telah meninggalkan kita semua dan dilanjutkan oleh para ulama, para tabi'in, dan para guru-guru sampai dengan keadaan kekinian. Maka berusahalah untuk mencintainya, walaupun itu awal-awalnya berat bagi kita. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, para santri yang kami cintai dan kami muliakan. Dalam salah satu kisah yang diriwayatkan oleh As-Syeikh Al-Junaid, beliau dimimpikan setelah wafatnya seorang ulama. Dalam mimpinya beliau bercerita. Beliau disapa, ya Abul Qasim. Kemudian beliau menjawab, wahai saudaraku, telah sirna seluruh apa yang pernah melekat kepada diriku waktu aku masih hidup. Yang bermanfaat bagi diri saya sekarang itu adalah rakaat-rakaat pendek yang pernah aku kerjakan. Yang pernah aku bangun kerjakan di tengah malam ketika itu semua manusia kebanyakan sudah tidur dengan mengantuk enaknya. Rakaat-rakaat pendek itulah yang sangat bermanfaat bagi diri saya sekarang. Maka wahai diri saya dan kita semua, khususnya saudaraku, keluargaku, Guru Ambo, Mat Angin, Bapak Isda,
jangan lupa juga tegakkan sholat-sholat sunnah. Terkhusus sholat tahajud di tengah malam. Dan jangan lupa juga sholat sunnah yang harus insya Allah usahakan untuk dijaga. Yaitu sholat sunnah duha. Hari ini masih ada waktu. Kalaupun kemarin kita belum mampu untuk menjaga wajib, berusahalah. Karena masih ada pintu untuk kita kerjakan. Sebelum napas sampai di tenggorokan, sebelum terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka peluang itu masih ada. Seluruh manusia kita tidak tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita adalah bekerja, berusaha dan tegakkan sholat. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu adalah ikhtiar kita. Dengan harapan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat nanti. Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita. Yang saya dalam kondisi ini saya teringat dengan salah satu hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zikrul anbiya minal ibadah, zikrul salihin minal kafar, zikrul maut minas sadaqah, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Maka kita kebetulan masih di momentum di bulan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal. Maka hidupkan amalan yang paling singkat, itu adalah berselawat hidup di dalam dunia, di dalam rumah tangga kita. Orang-orang tuaku yang kami hormati, kami muliakan, hidupkan selawat di bulan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat itu Allah sayang kepada kita, karena sayangnya Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Ayo kita sama-sama selawat. Ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah sejukkan hati kita semua. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah berkahi kita semua. Dan mudah-mudahan berkah daripada salawat Allah ampunkan dosa dan salah kita semua. Dosa dan salah orang tua kita tercinta yang baru saja kita lepas kepergiannya di alam kubur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur kepada Allah, yang mampu melawan hawa nafsu untuk meninggalkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu meninggalkan segala maksiat yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak keturunan yang ditinggalkan ibunda ini menjadi anak-anak yang mampu untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lapangnya kubur orang tua tercinta yang telah meninggalkan kita semua. Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.